Halo Bro and Sis, pecinta video sejarah dan budaya. Selamat berjumpa dengan Sejabut Channel. Kali ini kita akan masih mengulas mengenai video perkereta apian yang judul besarnya adalah The Netherlands Indische Stadspoor en Tramwegen. Direkturnya adalah Philip Gerard Carli, produksi dari negara Nederland, tahunnya sekitar 1929. Kemudian production house-nya adalah Kinoweg Carli & Co dari Batavia. Video kali ini adalah video bagian kedua yang akan menggambarkan mengenai jembatan-jembatan dan jalan layang Bruggen en Viaducten yang dibangun oleh Hindia Belanda. Beberapa jembatan utama yang menjadi kebanggaan dari Hindia Belanda, kemudian teknologi yang digunakan serta kesulitan-kesulitan dalam pembangunan akan menjadi tontonan yang menarik agar kita bisa memahami bagaimana kesulitan-kesulitan tersebut diatasi. Pada saat itu terjadi kesulitan pembangunan transportasi perkereta apian di wilayah pegunungan seperti di wilayah Priangan, sehingga jembatan dan jalan layang yang berhasil dibangun akhirnya menjadi karya arsitektur yang menggambarkan kehebatan yang membangun. Di antaranya ada jembatan yang tingginya bisa mencapai 100 meter dari dasar tanah, dan ada yang berstruktur cantik sehingga layak disebut sebagai karya seni. Capaian pembangunan di Jawa saja telah berhasil dibangun 5.100 buah jembatan dan jalan layang dengan total panjangnya sekitar 50 km dan berat totalnya 50.000 ton. Dan itu hanya dilakukan dalam waktu kurang lebih 50 tahun. Jadi secara capaian ini betul-betul capaian yang luar biasa. Nah, salah satu jembatan utama yang akan ditampilkan dalam film ini adalah jembatan yang diperintahkan oleh SS atau Stadspoorwegen, BUMN perkereta apiannya Hindia Belanda pada saat itu. Ini adalah sebuah jembatan yang dibangun di atas Sungai Serayu di jalur Cirebon-Kroya. Panjang bentangan struktur besi jembatan terdiri dari beberapa jenis. Satu bentangan mempunyai panjang 90 meter dan dua bentangan mempunyai panjang 60 meter dengan keseluruhan panjang adalah 213 meter. Jembatan ini dibangun pada tahun 1914 sampai 1915 di antara stasiun Notok dan stasiun Kubasen. Nah, bersama dengan jembatan ini juga itu diselesaikan terowongan Notok dan terowongan Kubasen. Nah, satu paket pekerjaan ini itu hanya diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Ini adalah gambar mengenai pembangunan pondasi jembatan Serayu yang menggunakan pekerja paksa dari pribumi. Jadi SS merupakan perusahaan BUMN Hindia Belanda waktu itu yang dia menyukai menggunakan tenaga kerja pribumi dengan pola kerja paksa atau dibayar seikhlasnya atau tidak dibayar sama sekali. Nah, ini yang merupakan salah satu hal yang menentukan sehingga perkereta apian di Hindia Belanda itu bisa dibangun secara cepat. Sebagai contohnya adalah ini, jadi pembangunan pondasi jembatan Serayu sendiri itu menggunakan tenaga manusia manual yang sangat berbahaya pada saat sungai banjir. Kalau umumnya pada saat sungai surut mungkin tidak terlalu berbahaya, tetapi pada saat sungai banjir arusnya sangat kencang sehingga banyak timbul korban pada saat itu. Ini adalah contoh pembangunan bentang dari jembatan Serayu. Kemudian adalah pembangunan terowongan Notok. Ini juga diselesaikan dengan sangat cepat. Terowongan Notok sendiri itu panjangnya adalah 260 meter dan hanya diselesaikan dalam waktu beberapa bulan dengan peralatan yang sangat sederhana, yaitu cangkul dan pengki atau keranjang tanah yang dipikul. Ini juga dapat menggambarkan bagaimana sistem kerja paksa itu dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk merealisasikan ambisi SS untuk membangun jalur kereta api pada saat itu.
Oke, nah, jembatan berikutnya adalah jembatan Kalibrantas di dekat Kertosono. Jembatan ini juga cukup panjang. Jembatan ini dibangun sebagai penghubung jalur kereta api yang melewati Kertosono yang dibangun sebelum tahun 1888. Jembatan dengan panjang 103 meter ini menghubungkan antara stasiun Kertosono dengan stasiun Sembung. Kemudian jembatan di atas Ciliwung di Mester Cornelis, sekarang disebut dengan Jatinegara. Keseluruhan strukturnya terbuat dari beton bertulang dengan bentangan sepanjang 30 meter. Tinggi dari atas tanah adalah 6,65 meter, bentang sisinya selebar 8 meter. Jembatan tersebut dibangun pada tahun 1917, saat ini dikenal dengan Jembatan Bukit Duri. Jembatan ini dibangun untuk mendukung pembangunan jalur kereta Batavia dengan Buitenzorg atau Bogor yang dibangun antara 1873 sampai 1929. Jembatan berikutnya adalah Jembatan Serayu yang lokasinya adalah sebelum stasiun Kasugian di jalur Maos ke arah Banjar. 128 meter yang terdiri dari 4 bentangan sepanjang 40 meter dan 2 bentangan sepanjang 60 meter. Dari karya-karya SS di bidang pembangunan jembatan-jembatan besar, yang perlu diperhatikan adalah pembangunan jembatan-jembatan besar di antara jalur Banjar Parigi dan Padalarang Purwakarta yang patut dilihat lebih dekat lagi. Di jalur Padalarang Purwakarta ada jembatan Cikubang yang terletak di Padalarang dan memiliki 4 pilar baja seberat 110 ton. Jembatan Cikubang merupakan jembatan kereta api terpanjang di Indonesia dengan panjang 300 meter keseluruhan. Jembatan ini dibangun pada tahun 1903 selama 3 tahun dan digunakan pada tahun 1906. Sampai dengan saat ini, jembatan ini masih kukuh berdiri dengan tinggi jembatan adalah 80 meter dari dasar Sungai Cikubang. Pembangunan jembatan ini berkaitan dengan pembangunan jalur kereta api Cikampek Purwakarta-Bandung yang dimulai pada tahun 1881 sampai dengan 1884 oleh perusahaan kereta api SS. Dari Padalarang Cilame hingga Sasak Saat terhitung ada 22 jembatan yang membentang dan menghubungkan jalur kereta api yang harus menyeberangi bukit atau pegunungan. Di antaranya adalah jembatan Cibodas, Cibisoro, Lebogaring, dan Cisomang. Bahkan ada beberapa jembatan yang dibangun dengan kurva U seperti jembatan Cipadah sebagai contoh. Oke,
Jembatan Besar Cisomang terletak di posisi setelah melewati Padalarang ke arah terowongan Sasak Saat. Ini perlu dibahas secara khusus. Ini adalah jembatan yang mempunyai ketinggian pilar sampai 50 meter. Apabila ingin melihat jembatan ini dengan jelas, maka harus dilihat dari jurang yang dalam. Bentangannya adalah 60 meter dengan ketinggian pilar 50 meter. Jembatan Cisomang sendiri itu berlokasi di Desa Cisomang, Purwakarta. Jembatan ini merupakan jembatan kereta api tertinggi yang masih aktif digunakan. Jembatan ini ada 3 generasi. Yang pertama adalah 1903, kemudian dibangun lagi di 1932, dan terakhir adalah dibangun pada tahun 2004. Metode pemasangan jembatan ini patut diperhitungkan karena telah menggunakan teknologi crane dengan konstruksi crane yang mempunyai panjang 80 meter dan sisi yang menggantung atau overhang itu dengan panjang 40 meter. Belanda pada jangka waktu yang tidak lebih dari 3 bulan. Pemasangan bentang dibangun sedikit demi sedikit dari mulai ujung ke ujung dan bisa bertemu secara mulus tanpa ada geser 1 mm pun. Dalam film ini juga ingin dibuktikan mengenai kemampuan Hindia Belanda untuk membangun konstruksi, terutama konstruksi baja. Hal ini ditunjukkan dengan foto mengenai pembangunan atap lengkung di stasiun Tanjung Priuk. Berikutnya, film ini ingin menunjukkan mengenai jalan layang atau viaduk. Ada beberapa jalan layang di Surabaya. Yang pertama adalah di dekat Pasar Besar. Jadi pemerintah Belanda dulu membangun jaringan tram sepanjang 19 kilo pada tahun 1923 dan selesai tahun 1924. Salah satunya melintas di sepanjang Jalan Pahlawan, dulu dikenal dengan nama Alun-Alun Strat. Setiap ada kereta api yang melintas, suasana di Alun-Alun Strat menjadi macet dan membahayakan tram yang jalurnya memotong jalur kereta api. Dan karena itu, maka dibangunlah jalan layang kereta api di Jalan Pahlawan. Diperkirakan pembangunan viaduk ini antara tahun 1926 hingga 1930. Di dekat Gupeng, tepatnya di sebelah utara Gupeng juga ada viaduk. Kemudian dari Surabaya kita ke Jakarta, yaitu di dekat Master Cornelis. Viaduk ini dibangun untuk mendukung pembukaan jalur kereta api dari Master Cornelis ke Buitenzorg atau Bogor pada tahun 1873. Viaduk ini berlokasi di Jatinegara ke arah Salemba. Kemudian viaduk di Bandung, yaitu di dekat Tanjung Sari di Terminal Priangker. Viaduk ini masuk dalam jalur kereta api dari Rancaekek, Tanjung Sari, Sumedang yang bertujuan untuk menjangkau perkebunan di daerah Jatinangor serta mendukung pertahanan militer di wilayah Sumedang. Kemudian juga viaduk di Pasir Kaliki di Bandung. Viaduk ini dibangun pada 1890 yang posisinya dekat dengan stasiun Bandung di Jalan Pasir Kaliki.
pada saat itu Hindia Belanda juga membangun jembatan-jembatan air yang digunakan untuk irigasi persawahan. Karena banyak sekali jalur irigasi yang melintas jalur kereta api sehingga banyak jembatan-jembatan air yang dibangun. Oke, itu adalah film mengenai perkeretaapian di Hindia Belanda bagian kedua, dan bagian berikutnya adalah film mengenai jalur-jalur kereta api yang pemandangannya menakjubkan, yang nantinya akan kita lihat. Diantaranya adalah jalur Banjar Parigi, kemudian jalur Padalarang Purwakarta. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng sehingga dapat menonton video-video dari Sejabut Channel berikutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.